Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rifki di sini. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang IPTV atau Internet Protocol Television. Oke, kita next aja videonya. Ini IPTV, Internet Protocol Television. Kemudian apa saja yang akan kita bahas di sini secara garis besar? Yang akan kita bahas ini yang pertama adalah konsep dan pengenalan IPTV. Jadi secara definisi IPTV itu seperti apa, kemudian layanan-layanan apa saja yang ada pada IPTV, kemudian protokol-protokol IPTV itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah IPTV menggunakan teknologi XDSL. Nah, teknologi XDSL ini seperti yang kalian ketahui, kalau zaman dulu itu ada layanan Telkom seperti Speedy itu menggunakan teknologi XDSL. Di mana XDSL ini merupakan atau sebuah istilah untuk menyebut semua teknologi digital subscriber lines atau DSL itu sendiri. Yang utama itu adalah misalnya ada ADSL dan SDSL. Kemudian ada lagi HDSL dan Very High DSL atau High Data Rate DSL atau HDSL dan Very High DSL atau VDSL, di mana teknologi XDSL ini itu merupakan termasuk teknologi VoIP atau Voice over IP yang dimana banyak digunakan saat ini. Kemudian XDSL ini di mana dia menyediakan atau mampu membawa informasi, suara dan data termasuk gambar atau video, makanya bisa digunakan untuk IPTV. Nah, dan data ini kecepatannya bervariasi antara 128 kilobit per second sampai 8 megabit per second. Di mana untuk teknologi DSL ini sendiri, dia menggunakan teknik skema modulasi untuk kompresi data pada kabel tembaga biasa. Jadi dia belum menggunakan fiber optik. Oke, jadi teknologi XDSL ini seperti layanan Speedy pada zaman dulu, di mana teknologi fiber optik belum berkembang pesat seperti sekarang ini. Nah, ini untuk yang kita bahas arsitektur IPTV waktu menggunakan teknologi XDSL, kemudian komponen perangkat IPTV pada saat menggunakan teknologi XDSL, kemudian kita akan bahas juga IPTV dengan teknologi FTTH atau GPON, di mana kita akan bahas arsitektur IPTV itu sendiri menggunakan teknologi GPON, kemudian komponen perangkat distribusinya seperti apa, dan customer premise equipment untuk IPTV itu seperti apa. Kemudian ada lagi kita bandingkan antara teknologi DSLM dan teknologi GPON. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu definisinya itu, apa itu IPTV. Yang pertama itu IPTV merupakan layanan video atau TV yang disalurkan melalui media yang berbasis Internet Protocol atau IP, di mana sudah bisa dua arah, tidak seperti yang satelit, kemudian terestrial yang hanya satu arah dengan sistem broadcast. Tapi kalau IPTV ini sudah komunikasinya sudah sistem dua arah. Jadi ada IP secara multicast ataupun IP secara unicast, tergantung layanan-layanan yang kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan. IPTV merupakan pelengkap layanan existing pada jaringan XDSL hingga FTTH. Jadi pada waktu dulu, teknologi komunikasi yang ada yaitu hanya berupa teknologi DSL atau menggunakan telepon rumah biasa, menggunakan tembaga, yaitu menggunakan XDSL, hingga menggunakan sekarang ini menggunakan FTTH atau menggunakan GPON. Kemudian yang ketiga, IPTV ini tidak seperti IPTV biasa yang ditransmisikan secara broadcast melalui kabel satelit atau transmisi terestrial. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dia sudah basisnya multicast dan unicast juga di situ. Kemudian IPTV menyediakan layanan bagi para pelanggan berupa program-program TV interaktif dengan kualitas high definition
dan konten-konten hiburan melalui jaringan broadband IP atau Internet Protocol Networks. Kemudian IPTV juga memungkinkan video hiburan interaktif, misalnya di sini ada video on demand, kemudian ada network private video recording atau NPVR, dan TV siaran tunda atau timeshift TV. Jadi untuk layanannya di sini nggak hanya untuk live TV saja, kalau untuk IPTV ini ada juga untuk video on demand, PVR, kemudian timeshift atau pause TV di sini. Kemudian yang terakhir juga bisa memungkinkan pelanggan untuk menyediakan sejumlah layanan nilai tambah seperti web, itu kita bisa browsing di set-top box yang kita punya, kemudian bisa mengirimkan email, bisa bermain game secara online dan lain sebagainya. Jadi seperti sekarang ini untuk TV-TV berbayar seperti IndiHome ataupun First Media ataupun MyRepublik ataupun Oxygen, nah itu dia sudah menyediakan set-top box yang sudah berbasis Android, di mana kita bisa menikmati layanan Android seperti yang kita gunakan di handphone kita. Jadi bisa ada layanan selain TV dan video on demand dan lain sebagainya. Bisa juga untuk browsing, untuk mengirimkan email, bermain game, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan bahas layanan apa saja yang ada di IPTV. Yang pertama adalah layanan broadcast. Nah, ini layanan umumnya ya, layanan utamanya itu broadcast TV, audio channel, kemudian ada network video on demand, kemudian ada pay-per-view. Jadi terkait dengan konten DBS di sini. Jadi konten penyedia layanan. Itu bisa berupa live TV ataupun video on demand. Kemudian yang kedua adalah layanan on demand, seperti video on demand, kemudian ada musik on demand, ada NPVR, kemudian ada siaran tunda TV atau timeshift TV. Seperti layanan yang kita gunakan sekarang, untuk video on demand sudah jelas, jadi kita bisa menyaksikan video sesuai apa yang kita inginkan, kemudian mendengarkan musik sesuai apa yang kita inginkan, yang tersedia di server penyedia layanan, kemudian NPVR, kita bisa melakukan perekaman tayangan yang kita ingin rekam, kemudian ada siaran tunda, timeshift, kita bisa melakukan pause pada TV kita, kemudian ataupun kita bisa menggunakan layanan catch up atau menikmati tayangan yang sudah lewat gitu. Jadi kalau kalian ketinggalan program TV, jadi bisa dimainkan berdasarkan waktu yang sudah lampau. Jadi intinya di sini untuk layanan live TV, di sini untuk layanan video on demand. Kemudian di sini ada layanan interaktif lainnya, yaitu ada interactive information, kemudian ada interactive TV, ada online gaming, kemudian ada online subscription, kemudian ada online built-in query, ada game, dan email dan online shopping di situ. Jadi intinya untuk komunikasi di IPTV itu karena sudah dua arah, jadi layanan yang kita nikmati semakin banyak. Jadi kita bisa mengecek tagihan, mengecek status kepelangganan, kemudian mengecek iklan-iklan online shop, kemudian browsing dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah protokol yang ada pada IPTV. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya transportnya itu pasti menggunakan kompresi tetap sama, menggunakan MPEG-2, kemudian ada MPEG-4. Nah, di sini untuk komunikasinya itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu IP multicast dan IP unicast di sini. Jadi IP multicast itu untuk layanan live TV. Jadi kalau kalian misalnya punya aplikasi di handphone itu, kalian punya Maxstream misalnya yang dipunyai Telkomsel, di situ ada layanan live TV, kemudian di situ ada layanan video on demand. Nah, untuk layanan live TV itu dia komunikasinya secara IP multicast, di mana dia akan mengirimkan konten ke semua pelanggan dalam satu waktu yang sama. Kemudian ada IP unicast. Nah, ini digunakan untuk layanan video on demand. Jadi bedanya kalau di sini
kita untuk yang unicast ini, di mana pada saat kita melakukan merequest sebuah video, otomatis si server yang ada di penyedia layanan tidak mengirimkan video tersebut ke semua pelanggan, tapi ke user yang merequestnya saja. Tapi kalau yang IP multicast ini, dia informasinya dikirim ke banyak user di saat yang sama. Kemudian kodek yang digunakan adalah H264 yang dirilis lebih baru. MPEG-4 digunakan untuk mengganti MPEG-2 yang lebih tua. Jadi sekarang itu sudah berbasis MPEG-4. Kemudian protokol yang digunakan untuk sistem berbasis IPTV ini yang pertama adalah IGMP, di mana IGMP itu merupakan singkatan dari Internet Group Protocol Management. Nah, Internet Group Protocol Management atau manajemen protokol ini merupakan salah satu protokol jaringan dalam protokol yang kita sudah pernah bahas, TCP/IP, yang bekerja di sini dia pada layer network. Kemudian digunakan untuk menginformasikan router-router IP tentang grup-grup jaringan multicast. Jadi di sini untuk live TV, untuk IP multicast-nya itu dia menggunakan protokol IGMP. Di sini contohnya itu kalau di teknologi XDSL itu menggunakan DSLM, di mana dia pembagian channelnya itu berdasarkan melakukan grouping di port-port yang ada. Jadi misalnya port 1 channel apa saja yang dimasukkan di situ, port 2 channel apa saja yang dimasukkan di situ. Jadi dia berdasarkan grouping untuk komunikasinya. Kita menggunakan multicast. Kemudian yang kedua adalah RTSP untuk video on demand, di mana RTSP itu merupakan singkatan dari real time streaming protocol. Kemudian kalau secara definisinya RTSP itu di mana dia ada sebuah protokol pada jaringan yang dirancang di sini dia untuk multimedia center atau sistem hiburan dan komunikasi, di mana dia digunakan untuk mengontrol streaming media server. Nah, di sini digunakan RTSP ini dia untuk membangun dan mengendalikan sesi media antara titik awal dan titik akhirnya, di mana klien media server menerbitkan perintah VCR. Nah, VCR itu seperti play dan pause. Jadi kalau kita melakukan play dan pause di sebuah video on demand, itu salah satu fitur yang ada di RTSP itu. Nah, kemudian sini RTSP itu ya pastinya menggunakan komunikasi teknologi IP unicast di situ. Kemudian yang lainnya itu ya protokol seperti protokol untuk browsing ya pasti menggunakan protokol HTTP. Kemudian protokol untuk email yaitu menggunakan POP3 dan IMAP. Nah, itu di situ. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke IPTV teknologi XDSL. Nah, di sini ada arsitektur IPTV XDSL-nya. Nah, kita lihat di sini untuk sumber layanan atau sumber videonya ya pasti dia menerimanya menggunakan satelit, di mana konten-konten DBS itu yang sangat jauh, misalnya HBO, CNN, kemudian ada lagi Fox Group. Nah, otomatis penerimaannya tetap menggunakan satelit di situ. Jadi teknologi satelit itu penting di era sekarang ini untuk komunikasi jarak jauh di situ. Kemudian di sini di bagian head-end-nya, di bagian TV head-end yang digunakan untuk live TV-nya. Nah, itu ada content processor di situ, yaitu ya seperti ada encoder, kemudian ada server untuk melakukan layanan-layanan lainnya, kemudian ada juga multiplexer di situ. Nah, di situ. Ini ada TV head-end, bagian head-end-nya, kemudian untuk layanan VOD-nya, ya, di mana layanan VOD itu pasti berbasis server.
di mana konten yang kita punya, video yang kita punya, dimasukin ke server, kemudian di play di situ. Nah, di sini ada video streaming server and CDN management. Jadi ada server, dimasukkan data video, digunakan untuk streaming server. Nah, kalau misalnya CDN ini merupakan singkatan dari konten dari file network, di mana dia merupakan sebuah kelompok server yang ditempatkan di berbagai lokasi untuk menyebarkan konten video yang kita punya itu ke sejumlah wilayah geografis yang luas. Jadi, kelebihan dan keuntungannya kalau kita menggunakan CDN, untuk wilayah-wilayah jauh dari pusat atau pusat penyedia layanan, dia masih bisa stabil untuk kecepatannya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan CDN, otomatis layanan di wilayah untuk daerah wilayah yang sangat jauh, menikmati video yang akan di-streaming ini dia tidak stabil. Di sini CDN ini dia merupakan teknologi yang mampu memastikan keberadaan konten statiknya, misalnya video tadi. Nah, dia bisa diakses lebih cepat dengan cara dia menyalurkan dari lokasi yang paling dekat dengan pengunjung pelanggan di situ, sehingga bisa meningkatkan waktu respon server yang ada di sini. Jadi fungsi CDN itu seperti itu. Kemudian ada lagi di sini content protection system, di mana yang kita bahas dia sebagai security sistem dari layanan yang kita punya. Jadi jangan sampai pelanggan bisa mengakses layanan kita atau menghack layanan kita secara gratis. Jadi kalau gratis otomatis penyedia layanan tidak mendapatkan keuntungan. Itu CA itu ya seperti yang kita bahas sebelumnya, conditional access. DRM itu adalah digital rights management. Kemudian ada lagi di sini Telkom OSS BSS itu ada mediator, ada TV portal, kemudian ada juga Cascade. Di sini terkait dengan IPTV middleware-nya. Jadi semacam software yang akan dihubungkan dengan set-top box. Jadi kalau misalnya kita lihat tampilan yang ada di set-top box itu, nah itu kalau misalnya berbasis IPTV, dia harus mempunyai sebuah UI, user interface. Ya, itu user interface-nya itu kemudian fitur-fitur yang ada pada user interface itu disebut sebagai IPTV middleware. Nah, di sini juga ada IPTV subscriber management system juga yang ada di bagian Telkom OSS dan BSS. Kemudian lagi ada IP core untuk mendistribusikan awal pendistribusian ke pelanggan. Kemudian ada lagi DSLAM. Di sini DSLAM itu merupakan singkatan dari Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Dia merupakan sebuah piranti di dalam sebuah jaringan. Di sini untuk DSLM ini, dia akan menerima sinyal dari koneksi banyak pelanggan-pelanggan DSL atau Digital Subscriber Line. Kemudian setelah menerima koneksi dari pelanggan, kemudian dia meneruskan ke backbone dengan kecepatan tinggi menggunakan teknik multiplexing sesuai dengan spesifikasi ya vendor-vendor yang digunakan. Kemudian si DSLM multiplexer ini terhubung dengan LAN DSL dengan kombinasi ATM atau asynchronous transfer mode. Kemudian ada frame relay, kemudian ada internet protocol. Jadi kombinasi antara asynchronous transfer mode atau ATM, kemudian ada frame relay, kemudian satu lagi internet protocol. Nah, di sini kalau kita lihat di penggunaannya, si DSLM ini digunakan oleh Telkom dalam memberikan layanan ke pelanggan dengan kombinasi sambungan DSL dengan teknologi backbone jaringan dengan asynchronous transfer mode itu sendiri, di mana DSLAM ini berfungsi untuk mengolah sinyal digital agar dapat mengoptimalkan bandwidth reset pair untuk melewatkan data dengan kecepatan yang tinggi. Nah, di sini di DSLAM ini juga dilengkapi dengan port splitter untuk memisahkan alokasi kanal data dan suara. Jadi dipisahkan antara data dan suara menggunakan port splitter itu sendiri. Kemudian
Kita lihat di sini sampai di rumah-rumah pelanggan, otomatis dia ada home gateway-nya, kemudian ada set-top box-nya. Di sini ada home gateway, ada set-top box-nya, ya, seperti itu. Nah, tadi untuk komunikasinya, untuk yang saya sebutkan sebelumnya, Live TV itu menggunakan komunikasi secara multicast, IP multicast, kemudian ke si server, ke pelanggan ini menggunakan IP multicast di situ. Nah, di sini untuk keterhubungan antara semuanya, jadi untuk Live TV headend ini komunikasinya dengan ya, Telkom BSS mediator tadi. Jadi dia yang mengatur grouping antara TV-TV channel itu. Kemudian untuk video juga di manajemenisasi, untuk diatur di mediator juga. Kemudian untuk CA-nya juga diatur di sini, IP core-nya diatur di mediator. Kemudian ke pelanggan juga subscriber management sistemnya diatur di mediator. Jadi semuanya itu sudah terintegrasi menjadi satu. Jadi semuanya bisa diakses di satu bagian di situ. Kemudian selanjutnya di sini komponen perangkat apa saja yang ada di teknologi SDSL. Yang pertama adalah TV headend yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu ya pasti ada satellite, ada encoder, ada multiplexer. Nah, di situ dia terkait dengan sumber konten yang ada. Kemudian ada IPTV middleware. Nah, terkait dengan user interface yang ada di set-top box. Jadi layanan apa saja yang ada di set-top box, nah itu IPTV middleware. Jadi ini biasanya bekerja sama dengan vendor ataupun dia sudah ada middleware natif yang sudah ada dimiliki oleh manufaktur set-top box yang kita beli. Jadi kalau secara standarnya user interface itu sudah ada di secara software natif manufakturnya, ataupun kalau kita ingin menampilkan layanan user interface yang bagus dengan fitur-fitur yang menarik, otomatis sebuah penyedia layanan TV itu harus bekerja sama dengan vendor middleware di situ. Kemudian ada lagi sistem video on demand-nya, yaitu basisnya server juga. Kemudian ada lagi connection access dan DRM-nya, juga basisnya adalah server. Kemudian ada DSLAM yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada set-top box berbasis IP di sini. Kemudian selanjutnya, di sini ada kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada komponen yang pertama itu adalah headend TV headend. Nah, di sini terdiri atas perangkat MPEG encoder. Ya, ini sama seperti yang satelit dan terrestrial juga. Ada MPEG encoder, ada integrated receive decoder, ada audio video router dan kelengkapannya. Kemudian juga di sini TV headend menyediakan konten-konten dengan format MPEG-2, MPEG-4. Kemudian ada audio video coding H264 Live TV untuk konten ke set-top box di situ. Kemudian di sini ada penjelasannya, TV headend menerima demodulasi decrypt konten video dan audio dari berbagai sumber seperti satelit, terrestrial, studio, dan media penyimpanan atau storage. Jadi sumbernya itu di sini dia istilahnya yang dari penyedia DBS itu dia terkunci, maka akan di-decrypt di sini menggunakan ya IRD tadi, integrated receiver decoder, itu menggunakan CAM atau smart card di situ. Kemudian ya selanjutnya dari studio, kemudian dari media penyimpanan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengkonvert konten-konten melalui teknik kompresi ke dalam bentuk IP multicast yang dikapsul atau dienkapsulasi dengan format MPEG streaming, di mana ya pasti menggunakan encoder di sini. Kemudian yang ketiga, encoder, bagian inti dari headend. Nah, dia mengimplementasikan real-time encoding dan transcoding MPEG-2 dan MPEG-4 AVC H264 melalui hardware. Juga red shaping, kemudian red converting dan kapsulasi IP yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi proses enkapsulasinya ada di encoder. Kemudian selanjutnya adalah IPTV middleware. Nah, di sini IPTV middleware ini bekerja sebagai platform inti sistem IP TV. Jadi dia yang melakukan manajemen semuanya.
baik itu di pelanggan, baik itu di sumber. Nah, itu di situ. Kemudian implementasinya mencakup seluruh bagian manajemen IPTV, seperti penyedia TV portal atau electronic program guide, kemudian ada manajemen pelanggan, kemudian ada pelayanan, kemudian ada channel dan paketisasi, dan program bersama mesti charging atau statistik layanan. Jadi di sini kita bisa lihat kalau dari sisi penyedia layanan, kalau kita menggunakan TV broadcast, TV satelit ataupun terrestrial, kita kan tidak bisa mengetahui channel apa saja sih yang banyak ditonton oleh pelanggan. Nah, itu kan karena komunikasinya satu arah. Tapi kalau untuk menggunakan IPTV ini, karena dia sudah terintegrasi di bagian komponen IPTV middleware itu, jadi komunikasinya bisa dua arah. Jadi kita bisa tahu, kita bisa mendapat data channel TV apa saja yang paling banyak ditonton oleh masyarakat. Dimana kalau keuntungannya kita bisa melakukan negosiasi ke penyedia layanan tersebut untuk menurunkan harga kalau misalnya emang dia tidak banyak ditonton oleh pelanggan di daerah tersebut. Oke, selanjutnya middleware ini menyediakan API interface untuk diintegrasikan dengan OSS sehingga membantu operator melayani IPTV dalam skala besar dengan cara lebih cepat. Kemudian dapat berintegrasi dengan sistem VOD, head-end, CA atau DRM, set-top box, dan mewujudkan jaringan layanan yang dijabarkan otomatis serta akses yang dikontrol oleh pelanggan. Di situ kata komunikasinya sudah dua arah. Kemudian selanjutnya fungsi mediator dalam middleware. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di dalam IPTV middleware itu dia ada mediator. Nah, di mana fungsi ini mediator yaitu jika kita lihat ke bagian CRM-nya atau Customer Relationship Management, dia bisa mengatur layanan pelanggan perorangan, mengeceknya, kemudian ada target marketingnya di situ. Jadi pasti ini terkait dengan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah product management. Jadi di sini kita bisa mengatur manajemen live TV channelnya, kemudian manajemen harga atau rencana marketingnya, kemudian ada manajemen VOD-nya, kemudian ada manajemen NPVA dan TSTV-nya. Jadi terkait dengan bagian produk di sini. Kemudian selanjutnya ada bagian audit dan billing management. Jadi bisa mengaudit account pelanggan, kemudian ada manajemen tunggakan pelanggan, kemudian ada manajemen laporan. Jadi terkait di bagian pembayaran di sini. Kemudian selanjutnya ada production support. Nah, itu ada sistem auditing, kemudian ada sistem monitoring di situ. Kemudian selanjutnya ada SMS, ada subscriber management system. Itu terkait dengan komunikasi ke pelanggan. Jadi kita bisa lihat pelanggan itu dia berlangganan paket apa, kita ngasihnya paket apa, kemudian ada manajemen profil pelanggannya, pelanggan itu wilayahnya di mana, alamatnya di mana, kemudian ada masalah nggak di komunikasinya ke ke set-top box pelanggan tersebut. Nah, kemudian ada lagi manajemen iuran, kemudian terakhir ada FPG manajemen. Jadi dia bertugas sebagai untuk mengupload layanan electronic program guide atau jadwal acara televisi. Nah, di sini biasanya dia satu divisi sendiri, divisi FPG di situ. Jadi dia manajemen channel detail, kemudian manajemen channel program. Jadi dia yang mentranslasikan sinopsis, dia yang mengupload jadwal tayangan. Nah, di sini sebenarnya FPG ini penting karena untuk di TV IPTV ini terkait jadwal dan waktu dia sangat berkaitan dengan layanan catch up TV ataupun time shift TV. Jadi kalau pelanggan ingin menikmati layanan yang sudah lewat, otomatis dia harus melihat FPG-nya di situ. Oke, selanjutnya ada sistem video on demand. Nah, di sini ya seperti yang sebutkan sebelumnya, dia ada berbasis server. Nah, IPTV berintegrasi penuh dengan sistem VOD yang dapat meningkatkan layanan audio dan atau video on demand. Biasanya untuk video ini yang kalian tahu kan dikelompokkan, misalnya film dengan kategori action, kemudian drama,
kemudian anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian sistem VOD terdiri dari streaming server dan sistem manajemen distribusi konten ke jaringan atau CDN atau Content Distribution Network. Jadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau kita ingin mendeliver konten ke wilayah-wilayah yang dengan jangkauan yang sangat jauh, otomatis membutuhkan CDN. Jadi kita harus bekerja sama dengan vendor-vendor layanan CDN untuk bisa mengakses atau menstabilkan layanan kita ke pelanggan-pelanggan yang ada di daerah yang jauh di situ. Kemudian sistemnya harus diadopsi untuk mendeliver VOD, NPVR, dan siaran tunda atau timesave TV jika diintegrasikan dengan middleware. Sistem ini menunjang bentuk distribusi, jadi terkait distribusinya CDN yang memungkinkan untuk mendistribusikan konten-konten secara cerdas dan menjangkau lokasi secara fleksibel bagi klaster server pusat dan klaster server ujung, sehingga memfasilitasi penjabaran VOD skala besar. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi, untuk pengecekannya misalnya, kita melakukan streaming video on demand di Jakarta, di mana penyedia layanan itu ada di Jakarta. Kemudian kita suruh teman kita untuk melakukan streaming di video yang sama di Surabaya misalnya. Otomatis kita untuk mengetahui untuk menstabilkan streaming teman kita yang ada di Surabaya, otomatis kita menggunakan CDN. Nah, untuk pengecekannya seperti itu. Jadi kalau di teman kita di Surabaya streamingnya bermasalah, otomatis di situ ada CDN, manajemen CDN yang bermasalah juga di situ. Apalagi kalau kita tidak menggunakan CDN, otomatis di daerah Surabaya itu bakalan tidak baik sebaik yang di Jakarta untuk dalam hal streaming video on demand. Kemudian di sini ada sistem content protection. Nah, di sini sistem IPTV harus mampu mensupport teknologi content protection, nah, karena dia terkait dengan kita bekerja sama dengan content provider dan berbayar, kita harus juga mengunci konten kita. Kemudian ada jaringan atau sistem conditional access untuk live TV. Kemudian ada enkripsi session based untuk VOD. Nah, di sini jaringan atau sistem CA harus berkemampuan multicast dan terkendali untuk fitur-fitur multicast. Semua media konten dilindungi dengan sistem CA atau DRM, termasuk live TV dan konten-konten on demand. Jadi keseluruhannya harus terjaga atau cover di sistem protection ini. Kemudian selanjutnya adalah DSLM dalam sistem entertainment flow. Jadi entertainment itu adalah sebuah langganan. Jadi flow langganan untuk DSLM di sistem CA itu seperti apa? Nah, kita di sini lihat dulu di sini DSLM itu apa. DSLM mengontrol apa yang pelanggan dapat tonton, mengizinkan atau menolak channel, penggantian channel berdasarkan apa yang dibayar oleh si pelanggan, paket apa yang dipunyai oleh si pelanggan. Jadi flow-nya si set-top box yang ada di pelanggan, dia mengganti channel misalnya ke channel Fox Movies Premium. Otomatis si DSLM ini dia akan mengecek di situ. Kalau misalnya dia termasuk paket yang dia punya, otomatis dia akan mengizinkan untuk membuka channel Fox Movies Premium tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak ada paketnya, maka dia akan menolaknya. Jadi si pelanggan tidak bisa membuka channel Fox Movies itu. Jadi flow-nya dia mengirim ke channel request, nah di setup juga dia ke TV portal, kemudian ngecek juga ke bagian mediatornya apakah dia ada paketnya nggak di situ. Jadi kalau misalnya dia ada paketnya, otomatis dia masuk ke network management sistemnya, dia akan mengirimkan pesan pelangganan ke DSLM. Oke, berarti DSLM itu mendapatkan input dari si NMS ini. Nah, setelah oke, berarti dia akan memberikan layanan ke pelanggan tersebut. Di sini ada content delivery, ada video source, semuanya masuk dikontrol oleh DSLM. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada
IPTV, teknologi FTTH, atau GPON di sini. Di sini ada arsitektur umum FTTX. Jadi sebelum masuk FTTX kita lihat dulu arsitektur umumnya. Nah, kita lihat di sini ada FTTH, Fiber to the Home, ada FTTB, Fiber to the Building, ada FTTT, Fiber to the Tower. Nah, di sini kita lihat ada ODC, ada ODP. Nah, di sini kalau kita lihat di sini untuk sumber videonya ada di sini di Metro Switch. Jadi masuk dari Metro Switch ini ke FTM, di mana FTM ini merupakan singkatan dari Fiber Termination Management, di mana FTM ini adalah perangkat yang berfungsi untuk mengelola terminasi dan koneksi kabel fiber optik antara perangkat aktif, baik perangkat transmisi maupun yang akses, sebagai titik terminasi dari kabel fiber optik OSP dan sebagai titik koneksi antara perangkat aktif di situ. Jadi kita dari FTM ini dia masuk ke ODC. Nah, di ODC ini adalah tingkatan dari Optical Distribution Cabinet atau perangkat lemari kabel fiber optik, di mana fungsinya itu yang pertama itu adalah titik sambung untuk penyebaran layanan ke beberapa area yang lebih kecil. Kemudian tempat splitter untuk yaitu dari satu fiber optik ke beberapa fiber optik yang lain. Jadi dia ada splitter di situ. Kemudian ada tempat koneksi dari kabel feeder ke kabel distribution. Jadi ada kabel feeder yang warna biru ke kabel distribusi. Kabel feeder yang berwarna kuning ke kabel distribusi. Itu untuk yang ODC. Kemudian ada lagi ODP. Nah, di sini ODP itu merupakan singkatan dari Optical Distribution Point, atau kotak distribusi layanan ke pelanggan. Jadi di sini fungsinya dia sebagai titik terminasi kabel drop optik ke arah pelanggan. Kemudian yang kedua dia sebagai titik distribusi kabel distribusi menjadi beberapa saluran drop optik dengan menggunakan splitter. Jadi ada pembagian jaringan di sini. Kemudian yang kita lihat di sini untuk sampai ke pelanggan, otomatis dia melalui ODP baru ke kemudian ke bagian OTP, kemudian ke Roset, kemudian baru ke ONT. Jadi penyebaran seperti itu. Jadi semuanya masuk ke dari FTM tadi ke kabel feeder, kita distribusikan ke ODC, kemudian ke FTTB juga, kemudian dari ODC itu didistribusikan lagi ke fiber to the tower di situ untuk mentransmisikan menggunakan frekuensi radio. Kemudian dari ODC bagaimana sampai ke pelanggan, ya dari ODC tadi dihubungkan ke ODP menggunakan kabel distribusi. Nah, di situ. Kemudian baru dari ODP ke OTP, Roset, dan ONT yang ada di pelanggan. Oke, kita next saja. Selanjutnya, nah ini untuk distribusi dari ODP ke ONT-nya, otomatis ODP itu kalau kalian ada tiang-tiang yang ada di dekat rumah kalian, ada kotak, nah itu di sini ada perangkat namanya ODP, distribusikan. Nah, dari ODP ke pelanggan itu dia dikoneksikan ke Roset dan ONT. Baru dari ONT dinikmati layanannya untuk TV kabel, untuk internet maupun untuk telepon di situ. Di sini ada home pass, yaitu antara ODP ke jaringan-jaringan yang ada. Kemudian ada home connect dari ODP ke pelanggan yang ada di rumah. Ini dari ODC ke ONT, berarti dari ODC ke ODP, dari ODP baru ke ONT. Kemudian selanjutnya
arsitektur umum FTTH sebenarnya ada seperti ini yang kalian lihat. Jadi dibagi menjadi 3 jalur sebetulnya di sini. Ada jalur untuk layanan televisi, atau yaitu menggunakan set-top box yang berwarna kuning ini. Ada jalur yang menggunakan VoIP, Voice of Internet Protocol, itu menggunakan telepon yang ada warna hijau. Kemudian ada jalur yang warnanya merah, yaitu untuk koneksi internet ke PC. Jadi kalau kita lihat di sini untuk koneksi telepon rumah di teknologi FTTH ini menggunakan IMS. Nah, di sini IMS itu merupakan singkatan dari IP Multimedia Subsystem. Jadi itu merupakan sebuah jaringan arsitektur untuk telekomunikasi yang berbasis multimedia IP, itu untuk VoIP tadi. IMS dia di sini menawarkan layanan multimedia seperti voice, video, kemudian juga ada internet protokol untuk televisi dan data. Tapi di sini untuk layanan FTTH ini untuk telepon itu dia menggunakan teknologi dari IMS itu. Kemudian untuk TV-nya ya seperti tadi ada IPTV middleware dengan teknologi middleware tadi untuk TV. Kemudian ada lagi untuk internet menggunakan teknologi radius dan BRAS di situ. Di sini BRAS itu merupakan singkatan dari adalah broadband remote access server. Jadi BRAS itu adalah broadband remote access server, di mana dia adalah perangkat yang digunakan untuk menyalurkan traffic antara DSLAM dan jaringan internet. Kemudian untuk yang radius itu dia merupakan remote authentication dial-in user service gitu. Jadi remote authentication dial-in user service itu merupakan suatu metode standar atau protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara NAS atau Network Address Server dan AAA Server, di mana AAA Server itu merupakan authentication, authorization, dan accounting. Adalah sebuah protokol, di situ dia mengatur mekanisme hubungan antara klien dan network, di mana protokol ini dia punya 9 fungsi. Yang pertama itu misalnya mengautentifikasi klien atau device sebelum diizinkan mengakses network. Kemudian mengautorisasi klien tersebut untuk mendapatkan service yang sesuai, serta menghitung penggunaan service tersebut oleh klien. Nah, itu untuk yang radius. Jadi masing-masing layanan 3GPP ini mempunyai protokol yang berbeda-beda. Antara OLT dan ONT secara fisik hanya satu jaringan akses. Secara logik terdapat dibagi menjadi beberapa kanal. Jadi antara OLT sampai ONT itu sebenarnya satu jaringan akses, tapi secara logikanya itu dia dibagi menjadi 3 kanal, beberapa kanal. Nah, di contoh gambarnya terdapat 3 kanal logik yang masing-masing digunakan untuk melewatkan layanan broadband internet yang warnanya merah, layanan IPTV yang warnanya kuning, kemudian ada layanan telepon yang warnanya hijau. Kemudian selanjutnya ONT di sini fungsinya apa saja, kemudian bagaimana mengkonfigurasinya kita lihat di slide ini. ONT yang telah terhubung ke OLT harus diautentifikasi di OLT atau diregister di OLT. Jadi kalau kalian mau mendapatkan ONT, otomatis kalian harus melakukan registrasi di ONT. Mendapatkan ONT harus diregistrasi di OLT. Nah, kemudian untuk melakukan registrasinya bisa menggunakan phone serial number. Dapat dilihat melalui menu atau biasanya ditempel pada ONT-nya. Jadi di ONT-nya itu adalah phone serial number digunakan untuk mendaftarkan ONT tersebut ke OLT. Nah, ini bisa dicontohkan. Contohnya ada phone serial number di sini. Didaftarkan ke OLT. Kemudian ONT dapat berfungsi sebagai bridge atau router. Nah, sini untuk di layer data link dia sebagai bridge, untuk di layer internet dia sebagai router. Kemudian konfigurasi ONT dilakukan melalui NMS, OLT, atau ONT tergantung pada jenis dan mereknya. Jadi
konfigurasinya di NMS bisa, di OLT bisa, di ONT juga tergantung merek yang digunakan. Kemudian selanjutnya masih di ONT sebagai router yang pertama. Nah, kita lihat bisa di sini ada konfigurasi yang dilakukan di ONT. Nah, koneksi internet yang meliputi PPPoE, di mana PPPoE ini adalah singkatan dari point to point protocol over Ethernet. Itu dia merupakan sebuah protokol jaringan. Di sini digunakan untuk mengenkapsulasi protokol dari point to point protocol atau PPP frame dalam frame Ethernet. Kemudian di sini ada lagi VLAN virtualan, ada memasukkan username dan password. Nah, di sini konfigurasi ini juga dilakukan melalui OLT atau NMS. Jadi yang dimasukkan tipenya apa? Tadi kan kita menggunakan protokol dari point to point protocol over Ethernet atau PPoE. Kemudian connection name-nya apa, service list-nya apa. Misalnya di sini untuk internet, yang tadi jalur internet. Kemudian VLAN number-nya berapa, atau VLAN ID-nya berapa. Kemudian masuk ke username-nya apa, kemudian password-nya apa, autentifikasi tipenya apa, connection trigger-nya apa, kemudian ada idle timeout di situ. Jadi konfigurasinya di ONT yang digunakan untuk router gitu sebagai router. Jadi di sini ada bagian-bagiannya. Untuk VLAN-nya itu koneksi dari OLT ke ONT, untuk PPoE-nya dari BRAS tadi, kemudian sampai ke ONT. Untuk username password-nya dari radius tadi ke ONT. Untuk alokasi IP address-nya dari BRAS ke ONT di situ. Kemudian selanjutnya ONT router yang kedua, nah kita contohkan di sini sebagai router. IP address gateway ke arah user, berarti dia di sini sebelum masuk ke ONT dia IP-nya 180.245.22188. Di sini untuk di sini IP address gateway ke arah user, berarti dari ONT ke pelanggan. Berarti sampai di pelanggan dia IP-nya 192.168.1.1. Kemudian IP address yang diperoleh dari DHCP BRAS itu 180.245.22.188. Kemudian untuk mentranslasikan dari IP address 192.168.1.1 LAN menuju IP 180.245.22.188 atau WAN, ONT mempunyai tugas NAT atau Network Address Translation. Jadi dia mentranslasikan IP yang kita pakai yang di pelanggan supaya dia bisa diterjemahkan, bisa diartikan oleh si IP yang terhubung ke BRAS tadi. Nah, di sini tugas dari si ONT yang ada di rumah pelanggan. Jadi bisa dilihat di sini IP untuk IP BRAS-nya, kemudian DNS-nya, nah itu kita bisa dicek di situ. Nah, di sini ONT berfungsi untuk Network Address Translation. Kemudian selanjutnya sebagai bridge. Nah, untuk layanan IPTV atau UCTV cable, ONT berfungsi sebagai bridge atau layer 2. Jika tidak ada masalah dalam network, fisik maupun logik, maka middleware memberi IP address ke set-top box. Kalau misalnya dia ada masalah, otomatis middleware tadi, IPTV middleware, dia memberikan IP ke set-top box melalui OLT, ONT sampai ke set-top box. Di sini username dan password IPTV dikonfigurasi di STB. Jadi di konfigurasinya username dan passwordnya, jadi kita memasukkan username dan password di set-top box di situ. Jadi ini bagian ONT sebagai bridge-nya. Kemudian selanjutnya adalah ONT sebagai gateway. Di sini pada layanan VoIP, ONT mempunyai fungsi mentranslasikan data dari format IP menuju digital, dan dari digital ini ditranslasikan ke analog dan sebaliknya. Otomatis dia kalau menggunakan telepon, otomatis dia harus mentranslasikan dari digital ke analog ataupun dari analog ke digital. Nah, pelanggan menggunakan terminal telepon analog. Itu sebagai gateway, ONT itu sebagai gateway. Jadi ONT yang di rumah kita tadi kesimpulannya bisa sebagai router untuk internet, kemudian untuk set-top box, kemudian ada untuk sebagai gateway untuk
telepon yang ada di rumah. Kemudian di sini ada VoIP, signaling, dan medianya. Di sini untuk telepon berarti ya. Di sini kalau kita lihat ada telepon analog, kemudian terhubung ke ONT. Dari ONT, masing-masing ONT saling terhubung, kemudian dari ONT ke IMS atau proxy-nya. Jadi kita di sini untuk layanan VoIP, ONT dikontrol oleh IMS, berarti ONT ini dikontrol oleh IP Multimedia Subsystem ini atau IMS, kemudian menggunakan protokol yang digunakan adalah SIP atau Session Initiation Protocol. Nah, itu SIP. Kemudian IMS sebagai proxy server. Untuk yang SIP tadi atau Session Initiation Protocol itu dia merupakan sebuah protokol dalam melakukan pensinyalan pada yaitu di layer aplikasi, di mana dia berfungsi untuk yang pertama itu untuk membangun, kemudian memodifikasi dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Jadi yang mengatur putus atau menyambungkan koneksi telepon itu adalah si SIP. Oke, itu untuk VoIP sudah. Kemudian perbedaan arsitektur DSL AM, MSAN, dan GPON. Jadi sebenarnya yang XDSL dan GPON itu di sini dia ada perbedaannya. Kalau misalnya untuk teknologi XDSL, kita bisa lihat di sini dari Metro Ethernet yang ada di penyedia konten masuk ke DSL AM. Nah, itu menggunakan koneksi Ethernet dari DSL AM ke modem ADSL yang ada di rumah pelanggan, itu dia menggunakan tembaga. Nah, kemudian dari DSL AM ke PSTN, ya dia menggunakan time division multiplexing. Tapi kalau misalnya dia menggunakan fiber optik, otomatis dia dari Metro Ethernet ke OLT menggunakan Ethernet, dari OLT ke pelanggan dia sudah menggunakan fiber optik. Nah, kalau di teknologi GPON ini dia ada bagian aktif komponen, satu lagi ada bagian pasif komponen di bagian OLT GPON ini. Jadi untuk komponen aktif diantaranya itu ada OLT. Nah, dia itu merupakan sebuah central office node. Kemudian ada lagi ONT, kemudian ada lagi ONU. Jadi kalau ONT ini dia adalah single integrated unit yang menterminasi jaringan PON yang ada di pelanggan juga kan di situ. Kemudian kalau ONU itu dia menterminasi jaringan PON. Kemudian dia akan mentranslasikannya ke copper, jadi sebagai konverter juga ke tembaga ataupun ke Ethernet. Jadi dia menggunakan ONU di situ. Untuk yang pasif komponen itu ada splitter untuk membagi jaringan yang ada. Kemudian ada optical network, itu seperti feeder cable, kemudian ada kabel distribusi, kemudian ada drop cable. Itu bagian yang GPON. Nah, kalau dia dari modul-modul yang ada, dari perbedaannya, kalau untuk yang modul DSL AM ini, dia ada modul di dalamnya, ada modul splitter, kemudian ada modul ADSL, kemudian ada modul GSHDSL, kemudian ada modul untuk VDSL 1. Kemudian untuk yang MSAN ini, dia ada modul VOBB untuk layanan VoIP, kemudian ada modul ADSL, ada modul GSHDSL, ada modul E1, kemudian ada modul untuk ISDN. Kemudian untuk layanan GPON atau layanan PON ini, ya itu yang tadi sudah disebutkan, ada OLT, ONT, dan ONU di situ. Oke, ini daftar pustakanya, bisa kalian lihat referensinya. Oke, cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.